Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Ini Bapak Ibu sekalian, tuan-tuan guru yang hadir pada kesempatan hari ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kalau lihat dari jam ini tinggal 3 menit lagi waktu saya. Karena acara kita sampai jam 16, ini sudah 15.57 nih. Ya, mudah-mudahan bisa kita uber ya. Baik, tadi sudah kita dengarkan semua paparan dari guru-guru kita, dari Habib Hanif terutama ya, tadi soal agama. Jadi maupun dari Dr. Bahar dan ahli kita ya, tuan guru kita Reza. Lengkapnya siapa? Reza Indragiri dari Riau ini. Iya, dari Riau. Ya, artinya tadi dari semua yang apa dipaparkan, kita sudah paham bahwa LGBT tadi itu bukanlah sebuah kenormalan. Kita udah paham itu berarti, apalagi soal agama. Nah, tadi saya mau tambahin dikit sebetulnya dari segi aspek agama ya, maupun aspek hukum, nanti kita hubungkan ke situ. Tadi sudah dikasih tahu sama Habib Hanif bahwa itu tadi awalnya adalah umat Nabi Lut. Nah, kita tahu bahwa dalam riwayat tafsir tentang kaum Sodom ini, istri Nabi Lut terkena hukuman atau tidak? Saya mau tanya, kena atau tidak? Kena ya? Terkena. Apakah istri Nabi Lut itu pelaku? Bukan kan? Nah, istri Nabi Lut hanya membocorkan informasi ada 2 orang rupawan datang ke rumahnya kepada para orang-orang homo itu. Yang kedua, dia bersimpati ketika diperintah oleh Allah untuk meninggalkan kota itu, tapi dilarang untuk menengok ke belakang karena dia sudah ada rasa simpati, dia melihat ke belakang, itulah yang membuat dia kena. Artinya apa? Bukan cuma pelakunya yang terkena hukuman, tapi orang yang menyediakan sarana, yang bersimpati terhadap perbuatan laknat itu ikut terkena hukuman secara hukum Islam. Itu yang penting tuh. Jadi kita jangan ragu-ragu tuh, ya. Jangan sampai ragu-ragu seolah-olah yang hanya pelakunya saja yang dihukumi secara hukum syariat. Nah, kalau kita lihat sekarang dalam konteks ya kriminal, dalam konteks hukum nasional kita, perbuatan LGBT itu tadi itu adalah dikategorikan perbuatan cabul. Cuma memang aspek legal hukum pidana kita dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tadi di pasal 414 itu membatasi diri kepada aspek apabila ada salah satu yang keberatan untuk diperlakukan cabul. Itu poinnya itu. Atau dia melakukannya secara terbuka di muka umum. Itu pun hukumannya ringan. Hanya 1 tahun 6 bulan. Hukuman yang di bawah 5 tahun itu dalam hukum acara pidana kita itu tidak bisa dilakukan penahanan. Tapi kalau menurut saya ditahan juga percuma pelaku homo itu. Dia makin senang, teman-temannya itu laki-laki semua malam-malam digrepek istilahnya begitu ya. Hati-hati itu tidurnya mepet lagi di penjara. Jadi dia justru senang itu. Nah, jadi serba susah juga ya. Tapi intinya yang kita mau katakan, alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Mas Reza bahwa ada peningkatan dari segi regulasi, dari segi peraturan. Yang tadinya hanya sebatas kesepakatan di DPR, MPR, di DPR tadi di komisi berapa tadi bersama kementerian-kementerian, baru sebatas statement-statement. Alhamdulillah di tahun 2023 yang berlakunya tahun 2026 tadi Januari, yaitu KUHP, perbuatan cabul baik itu dengan lawan jenis maupun sesama jenis itu dikategorikan sebagai perbuatan kriminal. Dan yang memudahkannya pun, termasuk yang memudahkan di dalam KUHP kita itu termasuk yang kena hukuman. Apalagi memperdagangkan. Tetapi aspek perlindungannya lebih kepada satu, kepada anak-anak di bawah umur, yang di bawah 18 tahun, atau yang kedua, keterpaksaan. Jadi harus ada salah satu pihak yang keberatan.
dalam hubungan itu, baru bisa dihukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia. Nah itu aspeknya ya, artinya termasuk yang membantu, mengirimkan, termasuk membuat konten-konten yang berbau pornografi dalam konteks ya. Jadi hal-hal itu sudah bisa kena pidana. Nah, alhamdulillah lagi di tahun 2025 melalui peraturan Presiden nomor 111 tadi tahun 2025 bulan Oktober ditandatanganinya, itu bukan sekedar perbuatan kriminal, tetapi dia masuk dalam kategori ancaman nasional. Nah, kalau ancaman nasional itu dia setara, disamakan dengan bahwa dia akan mengancam kedaulatan, keutuhan negara Republik Indonesia ini, NKRI ini. Nah, siapa di dalam konteks pertahanan nasional, di dalam Perpres nomor 111 itu? Kita semua, warga negara Indonesia, setiap warga negara ikut serta dalam pembelaan negara, itu bunyi konstitusinya. Kemudian undang-undang tentang pengelolaan sumber daya nasional kita itu juga mengajak pertahanan kita itu terdiri dari komponen inti TNI dan Polri. Tadi Polri sudah membuat regulasi di internal mereka bahwa perilaku bisa dipecat langsung ya, adalah perbuatan pelanggaran etik berat. Kemudian juga ada komponen pendukung dan ada komponen cadangan. Nah, tiga komponen ini artinya kita masuk dalam kategori komponen pendukung maupun komponen cadangan yang ikut serta dalam konteks ini. Jadi tidak bisa lagi mereka membalikkan bahwa ini kalau ketika ini masuk dalam konteks ancaman nasional, maka tidak bisa lagi mereka menyerang balik kita, menyatakan ini adalah ujaran kebencian. Itu dari segi regulasi menunjukkan bahwa kita ada kemajuan sebetulnya. Ya, jadi untuk menghilangkan keraguan-keraguan kita. Nah, strategi mereka memang selama ini tambah I tadi itu selama ini memang mereka menyebarkan strateginya itu melalui aspek satu tadi, seolah-olah ini adalah HAM, hak asasi manusia. Padahal hak asasi manusia itu, seperti tadi dikatakan oleh Mas Reza, bukan cuma ada pembatasan, yang disebut hak asasi manusia yang tidak bisa diganggu itu hanya terkait hak-hak yang terkait dengan hak dasar manusia. Ya, hak dasar manusia itu apa? Hak untuk beribadah, hak untuk tidak dibunuh, hak untuk tidak diperlakukan hukum yang baru diadakan kemudian, dan hak untuk tidak disiksa. Hanya 4 itu yang dilarang secara mutlak itu. Hak asasi manusia yang mutlak itu. Selain itu bisa dibatasi. Itu pentingnya ya. Selain itu bisa dibatasi. Dan bukan karena hak asasi manusia juga berkembang. Di Amerika, termasuk dalam kategori hak asasi manusia, hak memiliki senjata api, itu hak asasi manusia di Amerika, di dalam konstitusinya. Jadi hak asasi manusia itu bukan sesuatu konsep yang melekat semata-mata, tapi dia juga ada hak dibagi dua. Ada hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun, yang tadi saya sebut 4, ada hak yang mutlak boleh dikurangi, selain yang 4 tadi. Nah, apakah pertanyaannya, itu hak asasi? Bukan, itu bukan hak asasi itu. Itu kejahatan, itu penyimpangan, itu penyakit itu. Dia bukan hak. Masa orang sakit hak? Gak mau ada orang punya sakit hak itu. Gak mau ada, kalau dia hak, pertanyakan kalau dia memang itu hak. Yang PLT, tahu PLT apa? PLT itu kata lain, kalau kata Ustadz Abdul Somad untuk menyebut yang homo, sesama laki-laki. Disebutnya PLT kalau Ustadz Abdul Somad. Jadi direndahkan. Apa PLT? Mohon maaf nih. Penyuka lubang tahu. Jadi rendahkan aja udah gak ada urusan itu ya. Nah, para PLT itu ya, tanya sama mereka, kalau itu memang hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia, ente men nggak bilang, ente haid nggak ente? Tanya aja. Jadi cara ngatasi itu hal-hal gampang sebetulnya kalau kita bisa lebih mengeksplorasi ya.